protes jalanan bang. Maksudnya kita lihat jalanan Samarinda ini loh bang, parah banget. Jujur, semua fakta atau hoax? Fakta bang. Fakta ya? Karena saya orang yang selalu bicara apa adanya bang. Walaupun pahit, walaupun jelek, saya bicara apa adanya. Makanya saya berani mengumbar itu di sosmed. Faktanya, ini fakta dari hoax ya. Ini fakta dari hoax. Ternyata masih banyak orang yang menyebarkan hoax sekarang. Nah, pandangan Bro Adul sendiri gimana? Jadi bilang orang dari Samarinda, teman-teman saya kan, betul Kadul, di Mekah ada hujan es. Ya, itu ada ya. Ada kan, sempat kan. Aku bilang, aku lihat langit cerah aja. Aku bilang, waduh itu ini hoax ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bersama Edi. Kembali lagi bersama saya Muhammad Saidir di acara kita podcast Titan ya. Kembali lagi kita di TEM. Kali ini tetap dengan tema kita yakni tentang hoax. Isunya tentang hoax. Nah, pada malam ini Sobat Bersama Edi kita tamu kita kali ini ya sedikit ini agak spesial nih karena spesial karena Pakai hati. seorang selebgram, seorang selebgram, seorang entrepreneur, pengusaha muda ya. Iya, saya pengusaha muda. Nah ini bang atau panggil bang atau mas atau siapa yang saya panggil ini? Bro aja. Oh bro, bro. Biar kelihatan lebih muda. Bro Adul. Bro Adul. Nama lengkapnya Abdul Gias. Abdul Gias. Pakai Z bang. Abdul Gias. Iya. Wah, tadi dipanggil Adul aja. Adul dipanggil Adul. Bro Adul atau Bang Adul saya panggil? Bro Adul aja. Bro Adul. Instagramnya apa? Instagramnya apa nih lebih yang dikenal ini? Abdul Gias. Abdul Gias. Ini Instagram saya yang ketiga sudah bang. Yang ketiga. Iya. Karena itu yang ke satu hilang bang. Oh. Karena kebanyakan protes bang. Oh. Yang kedua juga hilang lagi. Yang ketiga? Ini yang ketiga kita pengikutnya semua yang dari 1, 2, 3 tetap lari ke. Iya, tapi belum semua. Beranjak pelan-pelan lah bang. Nah, sambil kita belum bicara hoaxnya, apa sih sebenarnya sehingga menjadi selebgram nih, Bro Adul? Sebenarnya bang, yang lebih ini. Saya ini kalau dibilang selebgram tuh saya malu bang. Oh gitu. Karena saya belum centang biru. Kalau selebgram itu kan bang yang followersnya itu yang ratusan ribu, menurut saya bahkan jutaan mungkin. Kalau saya loh baru berapa? Ya karena berapa? Karena gonta-ganti IG ini baru 8.000 lebih lagi bang. Oh, 8.000. Pelan-pelan lah lagi. Belum bang. Kan dari mana nih yang mau follow ini? Macam-macam bang. Mungkin dari Samarinda, dari luar kota juga ada. Nah, sekarang kontennya apa? Kontennya saya ini sering sih ke protes jalanan bang. Maksudnya kita lihat jalanan Samarinda ini loh bang, parah banget. Bang, warnanya apa? Berlubang, banyak nggak rata. Misalnya di aspal baru 3 hari itu sudah gelombang lagi. Pokoknya aneh lah bang, nggak rata kayak di kota-kota sebelah misalnya. Misalnya di Balikpapan, bagus, mulus, bingung juga saya. Jalan berarti kritiknya masih Samarinda ya? Samarinda. Masih Samarinda. Itu sudah 8.000 bener-bener. Iya. Ya, tapi ke Balikpapan. Lagi 8.000. Insya Allah doakan aja Pak. Nah, jalan yang terbaru yang Bro Adul lakukan apa yang dilakukan? Kemarin itu Ring Road 2 bang. Yang di Ring Road 2 warga. Iya, yang ditutup sama warga. Nah, dan itu sangat-sangat memprihatinkan bang, karena sudah lama ternyata itu sudah 11 tahun lebih sampai sekarang. Dan itu belum ada pergantian sampai warga menutup. Nah, yang jadi parah dampaknya itu bang, dampak sosial, dampak kemacetan, dampak truk-truk besar itu lewat situ, truk 12 roda, 10 roda sampai yang paling kecil. Jadinya tertumpuk lewat Juanda bang, lewat Suryanata. Coba bang lewat situ sore-sore sekarang. Parah banget. Jadi itu semoga lah pemerintah. Ikannya Bro Adul itu? Iya, pemerintah intinya untuk mengganti rugi, selesai.
Jadi warga intinya ganti rugi. Kalau untuk negosiasi apa kayaknya warga kurang mau, intinya ganti rugi selesai buka des. Yang ditakutkan kan Bang kecelakaan Bang. Kecelakaan roda-roda 12 ketemu sama motor di Juanda nanti apa kelindas apa baru ribut nanti. Oke, ini kontennya berarti masalah jalan. Nah, Iya. kita bicaranya hoax. Hoax. Nah, berarti bicara hoax. Nah, saya coba mengaitkan dari semua kritikannya Bro Adul, dari masalah jalan rusak atau semua itu, jujur, semua fakta atau hoax? Fakta Bang. Fakta ya. Karena saya orang yang selalu bicara apa adanya Bang. Walaupun pahit, walaupun jelek, saya bicara apa adanya. Makanya saya berani mengumbar itu di sosmed. Karena apa yang saya lihat itu kenyataan Bang. Misalnya nih ya, misalnya orang Samarinda ya. Misalnya aku lihat jalanan Taman Samarinda. Nah, jalanannya kan jelek kalau menurut aku itu dan nggak rata Bang. Jadi aku bilang jelek. Nah, jadi yang waktu itu rame itu kejadiannya saya kan suka protes jalanan. Iya. Jalanan itu jalan Taman Samarinda itu kan jelek Bang. Begitu dibangun yang ini apa ini? Yang nyala-nyala itu Bang. Tower yang nyala itu. Saya video di Instagram saya yang dulu yang pengikutnya banyak yang puluhan ribu. Saya bilang wih bagus keren. Wow baru langsung satu Samarinda itu teman-teman saya Bang nyerang. Ada yang teman ada yang enggak. Dia bilang nih aduh nih bagus nih Taman Samarinda. Iya towernya itu bagus nyala. Tapi kalau jalanannya jelek saya bilang. Jadi di situ yang saya artikan saya tuh ngomong apa adanya. Jalanan jelek ya saya bilang jelek, lampunya bagus, towernya itu ya saya bilang bagus. Kecuali saya berbicara misalnya nih, jalanan Taman Samarinda itu bagus, mulus. Nah itu baru mungkin saya berbicara hoax, tidak benar. Hanya Bro Adul siap mempertanggungjawabkan semua kritikan yang disampaikan dari. Iya, karena berdasarkan fakta Bang, dan saya tuh bikin kontennya tuh pasti langsung ke TKP. Nggak ada yang seperti berita apa ya, yang hoax misalnya Samarinda penculikan ya kemarin tuh. Penculikan apa ini itu kan nggak tahu kebenarannya apa, kenyataannya di mana, penculiknya apa. Aslinya palsu. Iya, jadi kan ibu-ibu tuh semuanya takut pada ini anaknya. Tapi jakun bala kan Bang, jadinya takut semua orang. Artinya siap mempertanggungjawabkan. Nah, sampai saat ini dari semua fakta yang menurut Bro Adul adalah fakta tadi, ada nggak sampai yang pemerintah atau lembaga penegak hukum yang sampai memanggil? Nggak ada. Memanggil? Alhamdulillah nggak ada. Atau apa? Alhamdulillah nggak ada. Mungkin itu tadi Bang, karena saya bicara apa adanya. Kenyataannya misalnya jelek ya jelek, saya bilang pemerintah. Lagi bagus juga, saya bilang bagus. Misalnya yang tadi tower gitu kan. Jadi apa adanya aja Bang. Oke, itu fakta. Sekarang kalau memang itu semua fakta, pandangan Bro Adul sendiri terkait hoax ini apa? Hoax ini berita bohong kan Bang? Hoax ya. Nah, berarti pandangan Bro Adul apa? Jangan menyebarkan itu atau kan sampai sekarang ini berita hoax itu luar biasa. Sebenarnya yang bikin menurut saya Bang ya, yang menurut saya yang buat berita hoax itu menjadi luar biasa itu Bang, medsos Bang. Medsos dengan mudahnya nge-share. Misalnya kan nih Busam ID ya. Busam ID nge-share di feed-nya masalah perampokan di mana gitu misalnya kan. Nah, terus orang-orang yang dengar ini dengan mudahnya tuh, dengan gampangnya orang-orang yang follow si Busam ID tinggal nge-share Bang. Tinggal nge-share di story-nya atau apa, tinggal ngeptur gitu kan apa. Wih, ngeri ya perampokan ini. Padahal faktanya belum tentu ada, belum tentu tahu, dan faktanya dia tuh nggak ngeliat langsung gitu. Artinya media sosial juga Bang yang harusnya membatasin. Jangan cuman media sosial ini mencari popularitas, menambahnya followers atau bertambah pengikut banyak orang kan, dengan membantu up berita yang belum tentu kebenarannya gitu Bang. Medsos sih Bang, medsos besar. Oke. Faktanya ini fakta dari hoax ya. Ini fakta dari hoax. Ternyata masih banyak orang yang menyebarkan hoax sekarang.
Nah, pandangan Bro Adul sendiri gimana? Ternyata malah kayaknya apa ya, hoax itu kayak biasa sudah ya sudah di negara kita ya, gitu ya. negara kita, mungkin di sekitaran kita aja banyak hoax yang ya itu Mungkin Bang, karena negara kita negara demokrasi Bang. Jadi semua orang sama kayak ini Bang. Saya tuh nggak terlalu main Facebook, tapi saya lebih ke Instagram. Walaupun saya sebenarnya main juga Facebook. Tapi kenapa saya kurang main Facebook itu? Karena saya pernah nih Bang berdebat, panjang berdebat Bang. di wallnya itu ya. Iya, misalnya di komen apa itu saya sudah bilang nih, misalnya nih Bang ya yang dibahas ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalnya saya sudah bilang 2 Bang. Tapi ada lagi yang menurut orang itu ada yang 7, ada yang orang lagi yang lain 9, 16. Itu menurut saya karena di Facebook itu ngumpul semua Bang, generasi semua ngumpul, dan juga orang lulus SD, ada lulus SMP, ada lulus SMA, sampai S2 sampai profesor itu ngumpul Bang. Jadi ribut banget ketika si S2 ketemu sama si lulusan SD. Tapi zaman demokrasi berhak ngomong semua. Waduh, tabrakan. Jadi saya pikir, wah Facebook pusing saya, mending saya di Instagram aja. Kalau di Instagram menurut saya itu lebih agak intelektual lah, walaupun negara kita ini bebas ngebacot. Itu sih menurut saya. Artinya sebebas-bebasnya itu hoax itu berarti tetap masih ada, memang nggak bisa di ini. Iya, mungkin kecuali Bang, mungkin ketegasan dari pemerintah, mungkin aparat apa kan, mungkin ada undang-undangnya ya Bang. Ada undang-undang Berita hoax itu. ITE ya, Undang-undang ITE dan transaksi elektronik. Nah, jadi buat kalian Ya. waspada tuh berita hoax. Ya kan? Tapi ternyata biarpun itu ada undang-undang, nyatanya Masih rame Bang. banyak gitu. Iya, mungkin Bang bingung juga Bang. Karena kayak di Twitter Bang ya. Twitter tuh saya nggak sanggup tuh ikut Twitter. Karena itu bukan cuma berita hoax, nyampur semua di situ. Gado-gado semua di situ. Karena mencuit. Wih, gila itu cepat banget, dan makanya saya nggak ikut main juga dulu, tapi saya ikut main karena Twitter itu cepat dan bebas Bang, kemana-mana bebas itu. Tapi kayaknya Bang, pemerintah sudah mulai agak membatasi, misalnya Bang ya, contoh ya, saya Instagram Bang ya, saya main di akun Instagram itu. Kayak saya itu Bang, misalnya komentar atau bahasa saya caption itu ada bahasa bakar, pukul, bunuh, itu nggak boleh Bang. Kecelakaan itu nggak boleh. Langsung diberi peringatan Bang. Langsung dapat peringatan itu. Dan Instagram tuh keras juga Bang. Apabila kita dapat peringatan, kita nanti dikasih suspend, misalnya nggak bisa live, nggak bisa kolaborasi antar Instagram. Pokoknya dia ketat. Jadi mungkin dari situ dulu mungkin peringatan-peringatan kecil. Karena mungkin Bang, kalaupun undang-undang ITE hoax kata Abang tadi ada tapi nggak bisa ditegakkan, karena memang ngeri. Ribuan orang Bang sehari. Nah, boleh nggak saya katakan faktanya? Mohon maaf ya saya bilang, hoax itu yang malah mengangkat follower. Nah itu tadi saya bilang, medsos yang memanfaatkan berita hoax ini biar menambah followersnya mereka. Nah itu tadi peran dari medsos juga harus benar-benar menyampaikan kebenaran, jangan berita hoax di up biar rame nih, biar followers banyak, biar orang tadi nge-repost di Instagram cepat apa. Itu sih maksudnya peran media-media besar di Samarinda di Indonesia harus benar-benar juga gitu. Faktanya saya bilang apa? Ternyata itu dimanfaatkan untuk naikkan. Iya, naikkan. Pansos kah apa bahasa? Kayak saya contoh kecil kemarin Bang, ini saya waktu itu lagi di Mekah. Jadi bilang orang dari Samarinda, teman-teman saya kan, betul Kadul, di Mekah ada hujan es. Ya, itu ada ya. Ada kan, sempat kan. Nah, aku bilang, aku lihat langit cerah aja. Aku bilang, waduh ini hoax, ini salah satu. Nah, padahal memang ada hujan Bang, tapi dikit selesai, tapi nggak ada hujan es.
ternyata hujan es itu video lama kalau nggak salah. Pernah terjadi, nggak tahu tahun berapa, di-share lagi. Jadinya orang langsung, ya penting nggak penting, pokoknya berita itu, hoax itu bikin orang asumsi aneh-aneh lah. Ngeri, dampaknya itu ngeri. Apalagi lihat medsos, Bang. Wih. Nah, terus kita bicara undang-undang. Regulasi lah bahasanya. Ya, Bahwa aturan. Kalau menurut Bro Adul, kuat nggak nih untuk mengikat atau mengancam atau bahkan memberikan sanksi kepada penyebar hoax? Menurut penglihatannya Bro Adul aja. Penglihatan Bro Adul sendiri. ya bagaimanapun kan Bang, hukum harus tetap dijalankan. Ya mungkin harus ada contoh satu orang mungkin Bang. Karena saya sering Bang kecewa juga Bang dengan hukuman hanya sanksi sosial. Biasanya itu yang misalnya Bang ya, misalnya abang kita tuh si Hotman Paris yang waktu itu ada si cewek cantik yang lagi live untuk naikin apanya gitu produknya, dia nyebut Bang Hotman ngejelek-jelekin, nah dan ujung-ujungnya cuman ada dapat sanksi sosial. Itu sekelas Bang Hotman Paris loh Bang, pengacara kondang kaya raya yang nomor berapa, nomor 1 lah mungkin di Indonesia ya. Dan itu si selebgram itu, cewek cantik itu cuma dapat sanksi sosial. Nah maksud saya mungkin oke lah sanksi sosial karena negara kita negara hukum yang sebelum menjadi hukum itu bisa dimusyawarahkan dulu. Nah itulah jadilah seperti itu, jadilah sanksi sosial. Mungkin sanksi sosial itu harus agak berat Bang. Maksud saya misalnya selebgram cewek cantik, sanksi sosial itu jangan cuman saya meminta maaf kepada abang yang tadi, Abang Hotman dan seluruh masyarakat sama Indonesia, saya berbicara tentang ketidakbenaran gitu aja tuh, sanksinya tuh cuman permintaan maaf dan di muka umum gitu. Nah maksud saya begitu gampangnya dengan berita yang dia hambur, yang dia bikin orang kesel apa. Nah maksud saya sanksi sosialnya misalnya wanita ditambah tuh Bang, misalnya wanita kan mahkotanya tuh rambut ya Bang, digundul ya Bang, digundul rambut kayak alisnya biar dia jerah gitu, efek jerah gitu. Nah kalau sanksi pidana, padahal di undang-undang kita ya ada begitu. Itu tadi Bang, mungkin ya harus ada contoh juga satu lah kena pidana, dan kalau bisa yang terkenal, orang terkenal gitu, biar satu Indonesia tuh biar bisa lihat bahwa nah tuh dia macam-macam. Mohon maaf kalau saya bilang justru orang terkenal itu sehingga sanksi pidana tidak kena, ini cuma bisa cukup minta maaf. Itu juga sih Bang. Repot juga sih. Ya semoga lah ke depannya kita bisa mantap semua dari aspek manapun kita. Ya semoga lah Bang. Nah, kalau tadi regulasi, saya bilang ini terakhir adalah penegak hukumnya. Kalau tadi bilang, ternyata ketika berbuat hoax cukup minta maaf seluruh Indonesia, tinggal bikin konten selesai. Iya, minta maaf. Nah, gimana penegak hukumnya? Padahal karena ada sanksi pidana, ada denda sampai 750 juta, sampai kurungan, semua ada di undang-undang itu. Menurut Bro Adul gimana penegakan hukum? Penegak hukumnya, bukan penegakannya, si penegak hukumnya. Ya, mungkin harapan kita semua ya kepada pihak penegak hukum, mungkin ya tindak aja, berani aja gitu, tindak sekali-sekali, tindak terus benar-benar pure, jangan cuman kurungannya tuh sesuai gitu loh Bang, maksudnya tuh sesuai di undang-undang itu ITE yang tadi kata Abang lah, betul-betul jerah. Jadi ada contoh, jadi orang Samarinda tuh orang Indonesia maupun Samarinda tuh agak takut berbicara hoax sembarangan gitu. Oke, ini terakhir mungkin ada closing statement dari Bro Adul supaya masyarakat baik Indonesia khususnya Samarinda cerdas dalam menerima informasi, tidak cepat termakan hoax, seperti apa? Silakan, Sobat Busama ID bahasan. Oke, buat kepada Sobat Busama ID, mungkin closing statement dari saya, mungkin untuk supaya nggak terlalu menyebar hoax-hoax ini di kota Samarinda kita ini,
ya kita saling mengingatkan lah sesama teman. Contohnya misalnya masalah berita-berita yang hoax, jangan langsung terutama di Instagram tuh Bang, di Instagram, Twitter, Facebook itu, TikTok juga ya cepat sekarang. Jangan langsung ini sih Bang, jangan langsung ketika melihat, yang tadi di Mekah, bener gak nih? Kita cari dulu kebenarannya, kita lihat dulu, kita googling dulu, kan ada googling. Googling itu 1 sampai 1000, 1 T kamu tanya di situ ada semua. Jadi jangan cepat temakan gitu, jangan cepat emosi, jangan cepat ambil sikap, kesimpulan. Di googling aja dulu, googling aja lah hal yang paling sepele. Ini kita harus cerdas, disaring dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, bulat-bulat. Itu akan menyebabkan diri kita gak bagus pokoknya. Bro Adul tetap konsisten untuk dengan konten tadi, dan itu akan fakta intinya. Iya, harus. Karena saya selalu apa adanya Bang. Ya, apa adanya. Jadi manusia itu apa adanya, jadi nggak repot. Jangan pakai topeng gitu Bang. Karena nanti kalau kita nggak pakai topeng repot. Baik sobat Bursa ID sekalian, dengan closing statement tadi dari Bro Adul ya. Dan kita berharap Bro Adul akan terus konsisten dengan harus semangat konten-kontennya. Nah itu saya pikir adalah kritikan yang bersifat membangun. Itu juga masukan buat pemerintah nantinya, bahwa kalau bicara jalan rusak, artinya ini betul-betul jalan rusak harus diperbaiki. Harus. Karena kepentingannya buat masyarakat, buat kita semua, dan buat satu Samarinda lah untuk bisa menikmati jalanan yang baik, bisa dinikmati kita semua. Baik sobat Bursa ID sekalian, saya pikir ini sudah terakhir. Terima kasih atas atensinya, dan saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.